Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini berjudul Petarung MMA dikalahkan atlet pencak silat. Widih, sangat menantang banget nih judulnya. Sesuai dengan situasi dan kondisi dunia persilatan dan dunia tarung bebas yang sedang gempar di jagat media sosial. Betapa tidak, di satu sisi katanya satu orang sanggup mengalahkan sekian banyak orang, dan di satu sisi memberikan tantangan terbuka kepadanya yang dianggap terlalu berlebihan. Benarkah apa yang mereka sampaikan itu, atau itu hanya sekedar trik seperti yang dilakukan sebagian selebriti dalam rangka meningkatkan rating ketenaran, atau hanya sekedar untuk meningkatkan viewer atau subscriber dalam channel YouTube mereka, atau emang benar-benar kisah nyata pada sang pelaku di satu sisi bahwa itu juga benar-benar memberikan tantangan serius buat lawang yang dianggap berlebihan. Baiklah, sekarang kita kupas dulu tentang historis pencaksilat terlebih dahulu. Pada zaman penjajahan di Indonesia, pencaksilat diciptakan untuk berperang dan melawan penjajah di negeri ini. Jadi, pencaksilat bisa survive, yang mana bertarung bukan untuk menang, tapi untuk selamat atau membunuh hingga menghalalkan semua teknik untuk mencapai tujuan selamat atau membunuh dengan teknik mencolok mata, pukul kemaluan, menapak telinga, tebas leher, dan lain sebagainya. Pada awalnya, pencaksilat sejatinya di-create atau diciptakan sebagai jenis bela diri combat. Doktrin pencaksilat yang genuine zaman dahulu adalah dibunuh atau membunuh, atau setidaknya mencederai dengan parah sampai sekarat. Silat zaman dahulu dipakai untuk perang. Para panglima perang di Sumatera, Jawa, dan yang lainnya pasti menguasai pencaksilat. Mereka mampu menyerbu ke dataran mainland. Kedatangan pasukan ini sangat ditakuti karena kedikdayaan para jawara dan perwira beserta panglimanya dalam ilmu pencaksilat. Zaman dahulu bertempur dalam jarak dekat, sehingga semua jurus-jurus dalam silat itu berbahaya yang mampu membunuh lawan. Belum lagi kemampuan mereka dalam memainkan berbagai senjata khas pencaksilat seperti golok, keris, kujang, celurit, kerambit, rencong, trisula, dan lain sebagainya, serta ditunjang oleh ilmu spiritual yang mumpuni. Tentu wajarlah mereka bisa survive. Tapi itu dulu, sekarang sudah jarang sekali orang memiliki kemampuan pencaksilat seperti zaman penjajahan, dan juga jarang sekali yang mau menurunkan ilmu secara menyeluruh kepada generasi penerusnya dikarenakan situasi kondisi zaman sekarang yang sudah berbeda. Akibatnya bisa ditebak, saat ini fungsi bertarung dalam pencaksilat sudah sangat turun sedemikian serupa, dan hanya demi kepentingan spot, di mana cepat-cepatan mencari poin dan menang, yang akhirnya mematikan fungsi bela dirinya. Bahkan berbagai cara curang tak jarang digunakan, bahkan teknik yang memalukan seperti diving dan lain-lain kadang dipergunakan, dan bahkan disarankan oleh pelatih bila kemungkinan untuk tanding secara fair akan kecil kemungkinannya untuk menangnya. Pencaksilat zaman sekarang kebanyakan tidak ada lagi pertarungan full body contact, yang seharusnya silat mempunyai serangan dengkul dan sikut. Sekarang dalam sparring harus disimpan, meskipun tiap latihan di perguruan mereka selalu dilatih dengan baik. Selama pencaksilat hanya bergantung dengan peraturan IPSI yang hanya boleh 5-6 serangan, kemudian dihentikan. Dengkul sikut tidak dibolehkan dan tidak memiliki event profesional dengan peraturan full body contact sendiri, pencaksilat tidak akan bisa berkembang menjadi stand up combat sport sejati yang dapat bersaing dan akan kehilangan jati dirinya sebagai bela diri mematikan. Pencaksilat sangat potensial untuk menjadi kandidat penantang di MMA, tetapi jelas membutuhkan dedikasi dan profesional tinggi untuk bisa mencapai level-level itu. Padepokan pencaksilat harus mampu menghasilkan petarung-petarung yang memang bisa hidup makan dari menjadi atlet pencaksilat, dapat kompensasi bagus, bisa bayar KPR mobil, rumah, dan menyekolahkan anak layaknya atlet profesional lain di dunia. Harus ada turnamen-turnamen rutin dan sparring berkualitas buat jaga kondisi. Tapi sepertinya di Indonesia saat ini jauh panggang dari api bila berharap pada hal tersebut. Di era modern ini, pencaksilat diprogram untuk pembinaan mental, spiritual, bela diri, olahraga, dan seni.
Pencaksilat saat ini jauh dari esensi tujuan utama pencaksilat, yaitu membunuh lawan atau setidaknya mencederai para lawan seperti pada masa-masa penjajahan. Maka untuk itu pencaksilat di MMA masih belum bisa bersaing karena sifatnya bukan free fight layaknya di medan tempur zaman dahulu, karena banyak aturan IPSI yang harus diikutinya. Jadi, kesimpulannya jika saat ini seorang atlet pencaksilat profesional bertanding dengan petarung profesional MMA di arena One Pride atau UFC di oktagon, niscaya atlet pencaksilat tersebut akan kalah di 5 menit ronde pertama. Begitu juga sebaliknya apabila seorang petarung MMA profesional bertanding melawan atlet pencaksilat profesional dalam kejuaraan nasional pencaksilat, niscaya petarung MMA tersebut akan bisa dikalahkan. Bahkan petarung MMA tersebut sekelas Khabib Nurmagomedov pasti akan kebingungan bertanding karena mereka tidak bisa menggunakan semua teknik andalan mereka seperti memukul kepala, pukulan melingkar, tendang kepala, menggunakan elbow, tidak boleh menyerang secara beruntun lebih dari 6 kali, tidak bisa menggunakan teknik ground fighting dan teknik andalan lainnya. Bisa-bisa petarung MMA tersebut akan kena diskualifikasi sebelum ronde pertama usai karena tidak melakukan teknik kembangan dalam mendekati lawan, memukul kepala, merangkul lawan, lalu membantingnya, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah masing-masing ada dunia sendiri-sendiri. Jangan ada yang mengadu domba hanya sekedar mencari sensasi. Biarlah masing-masing berkembang, maju dan berprestasi dengan bidangnya yang mereka yakinin akan membesarkannya. Jadi, stop provokasi, stop adu domba. Majulah tanpa menyingkirkan dan naiklah tanpa menjatuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar induk, pulangnya bawa mangga. Jalan-jalan ke pasar Palmerah, pulangnya bawa gedondong. Teruslah berprestasi di bidangnya masing-masing dan tetaplah jaga persatuan demi keutuhan dan kemajuan negeri tercinta dong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.